Banyak orang yakin kalau manusia cuma punya 5 indera, tapi sebenarnya nggak benar tuh. Kita nggak cuma punya indera perasa, peraba, penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Menurut ilmuwan, manusia punya total sekitar 9-20 indera. Ini termasuk termosepsi, kepekaan terhadap suhu hangat, equilibriosepsi, indera keseimbangan, dan ada juga kepekaan terhadap waktu. Tapi nggak semua orang punya itu. Dulu kita kira hanya ada 8 golongan darah, padahal ada lebih dari 30. Nah, sisi terang suka nih sama orang-orang yang punya golongan darah muda. Setiap dapat setengah kilo lemak, kamu menghasilkan 1,6 meter pembuluh darah baru untuk menyuplai oksigen dan nutrien pada tubuh. Lambung punya lapisan baru setiap 6 hari biar enggak mencerna dirinya sendiri. Sel saraf mengirimkan 1000 impuls saraf per detik, kecepatannya dari 1 sampai 430 km per jam. DNA kita mengandung 100.000 virus. Ilmuwan nemu satu virus yang berasal dari 100 juta tahun lalu loh. Ternyata tubuh kita memancarkan cahaya. Kita mengeluarkan cahaya paling terang jam 4 sore dan paling redup jam 10 pagi. Sayangnya, cahaya ini 1000 kali lebih redup dari yang bisa dilihat mata kita. Keringat itu campuran sebagian besar air dengan protein, gula, amonia, dan masih banyak lagi. Bahkan ada jejak logam dalam keringat loh. Tembaga, zinc, nikel, besi, dan lain-lain. Keringat bisa asin karena mengandung natrium. Makin banyak kamu makan hidangan yang mengandung garam, makin asin keringat kamu. Badan kamu nyoba mengeluarkan garam berlebih itu, dan cara paling cepat, ya lewat keringat. Kalau jalan 3 km per jam, kamu harus jalan 20 jam non-stop buat nurunin setengah kilogram. Butuh 518 hari dan 8 jam buat mengelilingi khatulistiwa. Tahu nggak, kotoran telinga sebenarnya mengandung lemak, sel kulit, keringat, dan debu. Otak kita membesar 3 kali lipat di umur setahun dan mencapai ukuran penuh di umur 25 tahun. 60% dari otak adalah lemak. Otak menghasilkan sekitar 23 watt listrik. Itu cukuplah buat nyalain bohlam kecil. Manusia nggak bisa ngelakuin banyak pekerjaan sekaligus. Otak cuma bisa ngelakuin pekerjaan satu persatu. Nah, otak ngelakuin itu bergantian. Jadi, itu malah buang-buang waktu. Terus nambah kemungkinan buat ngelakuin kesalahan dan bikin kerja jadi lebih lama. Waktu lagi ujian atau lagi kerja dan mau fokus sama kerjaan penting, coba kunyah permen karet deh. Riset menunjukkan permen karet bisa ngebantu kamu fokus lebih lama sama kerjaan yang butuh perhatian penuh. Penelitian juga mengungkap itu lebih ngebantu daripada kopi. Yang istimewa bukan permen karetnya sih, tapi ngunyah yang bikin otak waspada. Sayangnya, efek itu nggak lama, cuma 20 menit. Sidik jari janin terbentuk pada usia kandungan 3 bulan. Tulang 4 kali lebih keras dari beton, dan tulang terkuat di tubuh adalah tulang paha. Tulang ini bisa nahan 30 kali berat orang dewasa. Lebih kerennya lagi, tulang kita terdiri dari material komposit, artinya keras sekaligus elastis. Luka bakar matahari disebabkan oleh paparan radiasi. Waktu mekanisme pertahanan alami tubuh kamu kewalahan pas melawan sinar UV, terjadi reaksi beracun yang menyebabkan luka bakar. Merinding adalah refleks evolusi peninggalan manusia zaman dulu. Pelepasan adrenalin bikin bulu berdiri, dan mereka jadi kelihatan lebih seram buat mendekati predator. Tubuh kita menghasilkan 0,5–1,5 liter air liur setiap hari. Itu ngebantu kita mencerna makanan dan melawan infeksi. Ada banyak bakteri di mulut kamu loh. Iya benar, rata-rata jumlah bakteri di mulut manusia hampir sama kayak jumlah manusia yang hidup di bumi. Wah, banyak banget ya. Masing-masing manusia punya sekitar 150.000 rambut kepala. Setiap helai tumbuh 12 mm per bulan. Kalau kita jumlahin pertumbuhan dari masing-masing rambut, panjangnya bisa sampai 16 km dalam setahun. Rambut juga jauh lebih kuat dari yang kita kira. Satu helai rambut bisa nahan 85 gram. Ya, kira-kira seberat apel. Kalau kita gabung kekuatan semua rambut di kepala, rambut kita bisa nahan berat 2 gajah loh. Hei, coba yuk. Suara detak jantung itu ternyata tepukan daun katup yang membuka dan menutup. Jantung enggak memproduksi ulang selnya, kecuali kalau ada luka.
Kornea adalah satu-satunya bagian tubuh yang nggak mendapat darah. Kornea dapat oksigen langsung dari udara. Waktu lagi duduk atau berdiri tegak, kamu bakal lebih gampang mengingat kenangan positif yang bikin kamu senang. Sebagian orang percaya, itu karena duduk tegak meningkatkan aliran darah dan otak dapat lebih banyak oksigen yang ngebantu berfungsi lebih baik. Orang yang punya suara paling dalam di dunia, jelas bukan aku. Bisa menghasilkan suara yang nggak bisa didengar manusia, termasuk dia sendiri. Tapi gajah bisa mendengarnya loh. Cahaya harus nembus lapisan kulit dan lemak buat nyampe pembuluh darah. Makanya pembuluh darah kelihatan biru. Soalnya kulit memecah banyak porsi merah cahaya putih sebelum memantulkan darah. Jadi cuma cahaya biru yang memantul ke mata. Orang yang punya anosmia nggak bisa nyium bau. Kalau fantosmia kebalikannya. Orang bisa nyium bau yang sebenarnya nggak ada. Otak manusia punya 100 miliar neuron, 73%-nya terdiri dari air sama kayak jantung. Makanya, kalau otak kehilangan 2% cairannya aja, kamu bakal capek. Itu juga bikin kamu gampang lupa, nggak fokus, dan jadi bete. Orang paling awal yang punya mata biru hidup di zaman batu, 7.000 tahun lalu. Ukuran ginjal kanan lebih kecil, letaknya juga lebih rendah daripada ginjal kiri, biar ada tempat buat liver. Ngomong-ngomong, otak mastiin kamu nggak kurang minum atau terlalu banyak minum. Setelah kamu nelan cairan, mulut dan tenggorokan bakal ngasih sinyal ke otak buat nyuruh berhenti minum. Kalau nggak, kamu bakal terus meneguk air selama 10-60 menit sampai cairan itu mencapai sel. Mata bisa melihat sesuatu selama 13 milidetik aja, tapi otak udah memproses gambar ini. Kedipan mata rata-rata bertahan dari 100 sampai 400 milidetik. Lidah emang bukan otot paling kuat di tubuh, tapi lidah nggak pernah lelah karena lidah disusun dari 8 otot yang terjalin. Lidah adalah satu-satunya otot yang bagian ujungnya nggak nyambung ke tulang. Otot lain nyatuin 2 tulang di kedua ujungnya, karena kayak gitu kita bisa bergerak. Ada sekitar 700 spesies bakteri di mulut, lebih dari 6 miliarnya hidup di sana. Kulit adalah organ paling besar, itu bisa nutup area permukaan 2 handuk mandi. Organ ini nyumbang sekitar 16% bobot tubuh dan sekitar 2 meter persegi. Kalau kamu ngetik 60 kata per menit selama 8 jam sehari, butuh 50 tahun buat ngetik genom manusia. Kamu lebih cepat capek waktu panas-panasan, soalnya badan berusaha sangat keras biar tetap merasa dingin, dan proses itu berat banget. Jadi, kamu lelah dan capek meskipun nggak ngelakuin hal yang memberatkan fisik. Tubuh punya 78 organ, tapi cuma 5 yang penting buat bertahan hidup. Otak, liver, ginjal, paru-paru, dan jantung. Ada telepon tuh. Pasti penting banget telepon jam 11 malam. Tapi nggak ada gadget yang nyala kok. Ternyata telinga kamu yang bunyi. Kamu juga bisa mendengar desis, siulan, dengung, dan bahkan raungan. Tapi semua bunyi ini bukan berasal dari luar. Makanya, bunyi-bunyi ini disebut suara hantu. Itu bisa terdengar di satu atau kedua telinga, terus-terusan atau sesekali aja. Biasanya, paling terdengar malam-malam waktu nggak ada yang ganggu. Cewek-cewek punya lebih banyak kuncup pengecap di permukaan lidah mereka daripada cowok-cowok. Makanya 35% cewek dan cuma 15% cowok yang merupakan super taster. Artinya orang-orang itu mengecap rasa lebih kuat dari orang lain. Orang kidal biasanya ngunyah di sisi kiri, dan orang yang bukan kidal, ya kamu benar, mengunyah di kanan. Meskipun rusak, sidik jari bisa tumbuh lagi dengan pola unik yang sama. Waktu napas, satu paru-paru cuma menggunakan 5% oksigen yang kamu hirup. Gerigi di uang koin itu dulunya nggak ada loh. Pada abad ke-18, banyak orang mengikir koin untuk kemudian dibuat koin baru. Itu tentu ilegal. Untuk mengakhiri praktik ini, US Mint, lembaga pembuat koin Amerika Serikat, membuat gerigi pada koin supaya kita bisa tahu kalau koin itu sudah dirusak. Sekarang gak ada lagi orang jahil pengikir koin, tapi tradisi gerigi ini tetap bertahan. Bingkai foto yang jatuh karena salah satu gantungannya lepas sebenarnya mudah dibetulkan. Gak bakal ada orang yang tahu juga loh. Ambil kaleng soda dan patahkan tap pembuka kalengnya. Lalu pasangkan di tempat gantungan yang rusak. Tekuk keluar sedikit bagian ujungnya dan gantung lagi. Kalau kamu tidak punya lahan untuk membangun rumah kaca, coba buat rumah kaca dari botol minuman. Tiap benih jadi bisa punya rumah kaca kecil sendiri.
Cukup potong bagian dasar botol dan buang labelnya supaya kamu bisa melihat lebih jelas. Singkirkan rumah kaca setelah benih berkecambah dan batangnya kuat. Logo permen karet Orbit adalah salah satu logo yang paling dikenal di seluruh dunia. Di labelnya juga terdapat simbol tersembunyi. Huruf O besar dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian gelap untuk malam dan satu terang untuk siang, seperti planet kita yang mengorbit matahari. Mungkin mengupas bawang putih adalah salah satu tahap memasak yang paling bau dan menyebalkan. Kulitnya menempel kemana-mana dan tanganmu pasti bakal bau bawang. Nah, kamu bisa masukkan bawang ke dalam microwave selama 10 detik dan kulit bawang akan langsung terkelupas. Atau ambil stoples, masukkan bawangnya dan kocok dengan kuat. Kulit bawang bakal lepas. Banyak mesin mobil modern memakai kode warna, dan kamu nggak perlu jadi mekanik untuk menemukan bagian tertentu. Bagian-bagian berkode warna biasanya ditandai dengan warna kuning, biru, merah, dan hijau. Inilah hal-hal yang harus kamu perhatikan, yakni batang celup oli, tutup oli, air radiator, minyak rem, dan cairan wiper. Serahkan bagian berwarna hitam dan abu-abu kepada ahlinya. Motongin tomat cherry pasti bikin bosen ya. Kamu harus mengiris tomat satu persatu. Tapi ada cara yang lebih cepat loh. Coba letakkan sejumlah tomat di antara 2 piring. Pegang piring atas dan potong dengan hati-hati di antara kedua piring dengan pisau. Tomat bakal kepotong rapi. Banyak printer berwarna menambahkan titik-titik pada dokumen yang dicetak tanpa kita sadari keberadaannya. Titik-titik ini lebih jelas terlihat kalau diperbesar atau difoto dengan bantuan lampu LED biru. Posisi titiknya mengungkap waktu, tanggal, dan nomor seri alat cetak yang dipakai. Lain kali, kalau kamu naik pesawat dan dapat kursi lorong, coba cari tombol tersembunyi di lengan kursinya. Raba di sekitar engsel, di bagian belakang, dan kamu akan menemukan tombol. Tombol ini untuk melepas kuncinya, jadi lengan kursi bisa didirikan. Kalau posisinya rata dengan sandaran, lengan kursi itu nggak akan menggencet tubuhmu lagi. Ini juga akan memberi ruang gerak bagi kakimu. Kita tahu bahwa awak pesawat memakai bunyi lonceng dan bel untuk berkomunikasi di kabin pesawat. Pesan bunyi ini bisa tentang apa saja, mulai dari jumlah snack yang tersisa, turbulensi di depan, atau badai yang menghadang di jalur penerbangan. Kadang, bunyi lonceng merupakan sinyal dari kokpit untuk mengingatkan adanya perubahan rute atau keadaan darurat. Sebetulnya, dulu font yang kita pakai untuk mencetak dokumen diberi nama sesuai nama pembuatnya. Garamond dinamakan sesuai nama pembuatnya, Claude Garamond, seorang tukang cetak Prancis ternama yang ditugaskan Raja Prancis untuk membuat font baru. Fontnya menjadi standar sampai abad ke-18. Garamond masih merupakan salah satu font paling ekonomis untuk menghemat tinta cetak. Cartridge Nintendo Switch punya fitur keselamatan tersembunyi yang mencegah orang memasukkannya ke dalam mulut. Memangnya ada kejadian begitu? Ada loh. Meski nggak beracun, denatonium benzoat melapisi cartridge dengan rasa asam, pedas, dan pahit hingga mencegah orang menelannya. Sebagai salah satu rasa terpahit yang dikenal manusia, bahan ini biasa dipakai untuk mencegah orang mengonsumsi benda-benda yang tidak semestinya. Pengupas sayuran bukan cuma dipakai untuk mengupas kentang, timun, atau wortel. Coba iris tipis bawang dengan pisau ini. Itu akan mempercepat prosesnya tanpa harus meneteskan air mata. Kamu juga bisa mengiris keju tipis-tipis memakai pisau ini. Di atas gambar elang di belakang uang kertas dolar, terdapat 13 bintang yang mewakili negara bagian, yang awalnya berjumlah 13. Tapi bukan cuma itu yang 13, ada juga 13 anak panah, 13 tangkai daun zaitun, 13 buah zaitun, 13 bintang di atas elang, 13 tangga piramida, dan 13 bilah di perisai. Anehnya, tapi mungkin cuma kebetulan sih, kata-kata Enuit Sepsis dan E pluribus unum juga terdiri dari 13 huruf. Lemon bisa dipakai sebagai deodoran, penyegar udara, pemoles, pengusir serangga, pencerah rambut, dan membantu agar nasi tidak lengket di penanak nasi. Tambahkan sedikit perasan lemon ke dalam penanak nasi sebelum dinyalakan. Kasih tahu hasilnya ya. Oh iya, lemon juga bisa dijadikan limun yang segar. Benda-benda dari tembaga dan kuningan akan mulai memudar seiring waktu. Gunakan saus tomat dan garam untuk mengembalikan kilaunya.
Letakkan campuran di atas kain lap dan gosokkan ke seluruh permukaan. Lalu cukup bilas dan keringkan. Gak perlu lagi takut kukumu rusak waktu berusaha membuka gantungan kunci. Ambil pembuka staples yang bentuknya mirip mulut ular itu dan sisipkan giginya di antara lilitan untuk membuka gantungan kunci dengan mudah. Kalau kunci atau apapun yang akan kamu pasangkan belum bisa masuk, tekan terus sampai cukup lebar. Ketuk tombol home 3 kali pada iPhone untuk mengubahnya menjadi kaca pembesar. Gunakan slider untuk mengatur zoom. Kamu bahkan punya lampu senter opsional kalau dibutuhkan saat gelap. Cocok untuk membaca tulisan kecil, menemukan serangga kecil yang menarik, atau mungkin untuk mengamati perhiasan. Kantong beras instan yang bisa dimasak di microwave bisa jatuh kalau nggak kamu taruh dengan benar. Tarik bagian yang mirip sayap di bawah agar bagian dasar kokoh dan nasi lebih matang. Cara mudah, murah, dan ramah lingkungan untuk memulai persemaian adalah dengan memakai gulungan tisu toiletmu. Potong tabung menjadi 2 dan letakkan di nampan yang cocok. Isi dengan media tanam serta benih dan siram secara teratur. Begitu benih mulai berkecambah, kamu tinggal memindahkannya ke tanah dengan tabungnya. Tabung ini akan cepat terurai. Windows 10 memiliki banyak rahasia tersembunyi dan tool berguna yang jarang dipakai penggunanya, seperti Task Manager, manajemen peranti dan cakram, dan File Explorer. Daripada mencari-cari, klik kanan aja icon Windows atau pakai tombol Windows dan X buat munculin menunya. Memperkecil dengan cepat semua Windows, kecuali sedang aktif tanpa memakai fungsi Show Desktop. Dengan Windows 10, yang dibutuhkan cuma meraih window di bilah judulnya dan guncang-guncangkan saja. Semua window yang tidak aktif bakalan mengecil dan gak akan menutup window yang terbuka. Mau makan puding atau saus apel tapi nggak ada sendok? Tenang, ada trik rahasia memakai foilnya. Foil bisa diubah menjadi sendok dengan melipatnya. Mendingan kan daripada pakai jari? Progress bar tidak seakurat yang kita percaya. Unduhan dan transfer data punya banyak variabel yang berada di luar kendali sistem komputer. Progress bar 50% tidak berarti 50% file sudah terunduh. Bisa jadi hampir semua file sudah terunduh atau tidak sama sekali. Kecepatan internet dan ketersediaan jaringan adalah penentu sesungguhnya seberapa cepat unduhan akan selesai. Sedang hard disk komputer memproses dan menempatkan file di tempat semestinya. Pasta hijau yang biasanya ada di sushi kadang bukan wasabi loh. Pasta itu terbuat dari lobak pedas. Sebagian besar wasabi palsu terbuat dari campuran lobak pedas, tepung mustard, tepung jagung, dan pewarna makanan hijau. Harga wasabi asli mahal sekali dan rasanya lebih ringan. Kalau sang koki tidak membuatnya di depanmu, itu pasti bukan wasabi asli. Mengangkat kantong sampah dari bak sampah kadang sulit ya, terutama kalau kantongnya lengket banget ke dasar bak sampah. Dengan membuat lubang kecil di dasar bak sampah, perbedaan tekanan udara yang menyebabkan segel vakum akan teratasi. Nggak sengaja ngejatuhin sekotak jus yang terbuka bisa bikin kamu repot bersih-bersih. Untungnya, produsen memasang gagang kecil untuk alasan ini. Meski kita tidak melihatnya, sayap di bagian atas kotak bisa didorong ke atas, sehingga menjadi gagang darurat. Kalau kamu merasa kurang bertenaga, buka lipatan di sudut itu, dan kamu bisa lebih mudah memegang kotaknya. Kamu bisa membuka kemasan plastik kaku seolah-olah itu cuma kaleng biasa. Roda tajam dari pembuka botol bisa memotong plastik tanpa ribet-ribet pakai gunting atau pisau. Plastik tidak akan menggulung, jadi potong saja satu sisinya dan robek. Play-Doh awalnya bukanlah mainan. Bahan ini sebenarnya untuk membersihkan wallpaper di tahun 1930-an. Bahan sederhananya yang terdiri dari tepung, air, garam, dan pewarna makanan bisa membuat anak-anak dan orang dewasa asik berjam-jam. Ini adalah tanah liat yang paling mudah digunakan dan tidak mahal. Begitu menjadi tren baru, wallpaper bisa dengan mudah dibersihkan dengan air sabun. Maka Play-Doh terpaksa mencari kegunaan baru. Arloji analog ternyata bukan sekedar untuk memberitahukan waktu. Kalau kamu butuh istirahat dari komputer sebentar dan komputermu login terus, letakkan mouse lasermu di atas arloji analog. Mouse akan membaca jarum yang berdetak dan komputermu tetap terbuka. Aku juga baru tahu soal yang ini. Kamu bosan dengan tempat tinggalmu?
Jenuh karena kamarmu tanpa benteng parit atau taman luas untuk parade gajah? Mungkin sudah tiba saatnya untuk perubahan. Jadi, inilah beberapa pilihan yang bisa kamu pertimbangkan untuk mencari rumahmu. Pertama, kamu pernah mempertimbangkan untuk menyewa Istana Buckingham? Tepat di pusat kota London, istana yang membentang luas ini adalah salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Britania Raya, terutama bagi orang yang ingin merasakan pelayanan kerajaan. Pada awal tahun 1700-an, Duke of Buckingham menugaskan arsitek bernama William Wyndham untuk membangun Buckingham House. Ya, rumah, bukan istana. Ini baru awal dari tampilan istana besar itu sekarang. Pada tahun 1761, Raja George III membeli Buckingham House untuk istrinya, Ratu Charlotte. Tapi putra mereka lah, Raja George IV, yang mulai mengubahnya pelan-pelan menjadi istana indah yang sekarang ini. Sebenarnya, mungkin dia agak berlebihan. Raja George IV memiliki selera dekorasi luar biasa. Dia menunjuk John Nash, arsitek neoklasik, untuk meninggikan bangunan dan tanahnya menjadi monumen kemewahan yang megah. Parlemen setuju menutup sebesar 150.000 pound sterling atau 200.000 dolar dari tagihannya. Tapi biaya renovasi itu naik tak terkendali sampai mendekati setengah juta pound sterling atau menurut kurs sekarang lebih dari 14,98 triliun rupiah. Dengan 775 kamar, banyak yang ditawarkan istana itu, termasuk beberapa fitur unik yang mungkin nggak akan kamu temukan di properti lain di pasaran, seperti sungai yang mengalir di bawahnya. Di masa lalu, sungai Tyburn penuh salmon, ikan impian nelayan. Sekarang, sungai tersebut mengalir lewat kanal bawah tanah, gemericik di bawah istana Buckingham dalam perjalanan melalui London. Beberapa organisasi penggemar memancing berdemo agar sungai itu dikembalikan ke atas permukaan tanah lagi. Tapi itu berarti harus menentukan beberapa bangunan di sepanjang alirannya, termasuk Istana Buckingham. Jadi saat ini, mungkin mereka harus mencari tempat lain untuk memancing. Taman Istana Buckingham yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi digunakan untuk banyak hal. Ini taman pribadi ratu di London dan juga berperan penting dalam banyak acara kerajaan sepanjang tahun. Acara terpenting adalah berbagai pesta kebun ratu yang bisa menerima sampai 24.000 tamu di dalam taman. Taman itu begitu luas hingga bisa menampung 29 lapangan sepak bola di sebelah dalam dindingnya. Dan masih ada sedikit ruang untuk mengadakan acara minum teh sore. Bahkan ada danaunya. Unta, buaya, gajah, dan banyak hewan lain menjadikan istana itu tempat tinggal mereka. Di masa kekuasaan Raja Henry VIII, rusa-rusa berkeliaran di seluruh area. Lalu, bertahun-tahun kemudian, Raja James memasukkan seluruh kebun binatang yang dengan gembira dijadikan tradisi oleh raja-raja setelahnya. Ratu Charlotte diberi zebra dan 8 gajah, dan Ratu Victoria suka sekali naik jumbo, gajah terkenal maskot sirkus, P.T. Barnum. Jadi, berapa biaya sewa Istana Buckingham sebulan? Ya, sewanya ramah anggaran, sebesar 261,8 miliar rupiah sebulan. Artinya, setahun sewa akan mencapai 1,84 triliun rupiah. Yuk bandingkan biar lebih jelas. Dengan 261,8 miliar rupiah, kamu bisa beli arloji termahal di dunia yang bertahtakan 1.200 miliar. Jadi, kamu dapat satu arloji seharga 52,3 miliar rupiah, ditambah 3 arloji lagi buat teman-temanmu, dan masih akan ada sisa 50 miliar lebih. Jika Istana Buckingham bukan seleramu, mungkin kediaman kerajaan lain, Kastel Windsor, lebih cocok. Kastel ini membentang lebih dari 53.883 meter persegi dan menyimpan 1000 tahun sejarah kerajaan. Sejak era bangsa Norman, Windsor adalah kastel tertua di seluruh dunia yang masih dihuni. Sejak pertama kali dibangun oleh William sang penakluk di abad ke-11, kastel ini telah dihuni oleh 39 raja. Sekarang, ratu menghabiskan sebagian besar akhir pekannya di kastel ini ketika tidak bertugas. Sebagian hal terpenting di kastel ini termasuk kamar benteng parit. Ya, kamar benteng paritmu sendiri. Di State Apartment, kamu bisa melihat berbagai lukisan seniman ternama yang dipajang di dindingnya. Dan tentu saja ada senjata dan baju besi di ruang depan besar. Aku juga menyimpan baju besiku di ruang depan rumahku. Jadi, berapa harga sewa kastel indah ini? Harga sewa bulanannya setara membeli 40 rumah rata-rata di Britania Raya tanpa hipotek, yaitu 202,75 miliar rupiah. Dengan uang yang sama, kamu bisa membeli pulau pribadi yang berlokasi 30 menit dari lepas pantai Manhattan. Jadi, pilih dengan bijak.
Jika belum ada yang cocok dengan anggaranmu, bagaimana dengan Istana Kensington? Ini tempat tinggal Pangeran William dan Kate Middleton sekarang. Lokasinya di pusat London, dekat Hyde Park. Istana ini memiliki banyak sayap dan apartemen kerajaan yang menjadi tempat tinggal banyak keluarga kerajaan di masa lalu. Salah satunya adalah Putri Diana. Apartemen Will dan Kate jauh dari bayanganmu jika kamu berpikir tentang apartemen biasa. Ini lebih mirip mansion di dalam mansion lebih besar. Sebagian memiliki menara jam. Tahun 1689, Raja William dan Ratu Mary membeli mansion itu di desa Kensington seharga 20.000 pound sterling atau 371 miliar rupiah hari ini. Saat itu namanya Kensington House. Sejak saat itu, banyak generasi keluarga kerajaan tinggal di istana itu. Ratu Anne memperluas taman dan juga membangun orangery yang berawal dari rumah kaca. Sekarang tempat ini berfungsi sebagai restoran yang dibuka untuk publik. Dengan hanya 20 kamar, tempat ini menempati tanah seluas 121.400 meter persegi. Di dalamnya ada 2 ruangan resepsionis dan banyak ruang baca sebagai ruang kerja kerajaan. Selain itu, ada 3 dapur. Jadi, kamu bisa memperoleh 3 macam camilan tengah malam tanpa perlu mendatangi kulkas yang sama 2 kali. Selain itu, di dalam apartemen kerajaan ada gym pribadi yang berguna karena bangunan ini terdiri dari 4 lantai. Menyewa Istana Kensington menelan biaya sekitar 31,4 miliar rupiah sebulan. Uang segini bisa kamu belikan Lamborghini kelas teratas dengan 770 tenaga kuda dan bisa melesat sampai 96 km per jam cuma dalam 2,8 detik. Tapi uang kamu masih akan sisa sebab harga Lamborghini cuma 28,48 miliar rupiah. Jadi, kamu juga bisa membeli beberapa Honda Civic kalau mau. Sandringham House adalah rumah pedesaan kesayangan Ratu Elizabeth II. Sandringham merupakan perkebunan luas yang dipakai keluarga kerajaan pada banyak kesempatan karena memiliki banyak atraksi dari pertanian buah sampai museum utuh. Seringnya disinilah keluarga kerajaan menghabiskan liburan musim dingin mereka. Lokasinya di Norfolk, Inggris, sekitar 161 km di utara London dan dibangun di atas tanah 80.937.128 meter persegi atau 20.000 ekar. Gambarannya, awalnya 1 ekar adalah luas tanah yang bisa dibajak seekor sapi jantan dalam sehari pada abad pertengahan. Untuk membajak tanah di perkebunan Sandringham dalam sehari, kamu butuh 20.000 orang dan 20.000 sapi jantan. Pada 1862, keluarga kerajaan Inggris membeli perkebunan itu sebagai tempat berlibur untuk Pangeran Wales, Edward VII, dan tunangannya, Alexandra dari Denmark. Perkebunan ini diturunkan ke Ratu Elizabeth II. Lebih dari 200 orang bekerja di perkebunan ini, termasuk petani, tukang kebun, serta pekerja di pabrik kayu dan pabrik jus apel segar. Berapa sewa bulanan di kediaman yang membentang luas ini? Kira-kira sama dengan membeli 53 kuda Arab, yaitu 127,4 miliar rupiah. Istana Versailles di Prancis awalnya merupakan tempat peristirahatan pribadi Raja Louis XIII dan keluarganya. Dengan arahan Raja Louis XIV, tempat tinggal keluarga kerajaan ini diperluas dan direnovasi menjadi tempat lapang dan penuh hiasan yang dikelilingi taman-taman megah. Semua detailnya didesain untuk mengagungkan Louis XIV dan menyoroti kemewahannya. Seniman lanskap membuat taman-taman Prancis dengan air mancur yang membentuk ilusi air tenang dan mistis untuk menggambarkan kekuatan raja, bahkan terhadap alam. Ini juga tempat tinggal pribadi Marie Antoinette. Dari semuanya, ruang paling mewah adalah Hall of Mirror. Ini galeri panjang yang dilapisi 17 cermin yang terdapat 17 jendela berseberangan untuk memantulkan taman-taman di luar. Lampu-lampu gantung mewah bercahaya di langit-langit dan dilukis dengan rumit dan dindingnya terbuat dari marmer putih. Berapa biaya untuk hidup seperti Marie Antoinette selama sebulan? Ya, sebenarnya memang ada kamar-kamar yang disewakan kepada publik. Mereka memulai dengan harga 38,9 juta rupiah. Dan dengan total 2.300 kamar, nilai sewa seluruh tempat mencapai 2,68 triliun rupiah per bulan. Itu setara dengan membeli 55 piano besar yang dipahat dari kristal murni dan masing-masing seharga 47,95 miliar rupiah. Nah, apa kamu tahu sebenarnya ada kastel yang bisa kamu sewa? Ada Kastel Pitt di Irlandia yang dibangun lebih dari 600 tahun lalu. Meskipun struktur aslinya masih dipertahankan sejak tahun 1400-an, di masa modern, kastel ini direnovasi agar menjadi destinasi impian.
Tapi ingat, ini kastel yang benar-benar tua, bukan hotel Four Seasons. Tangga-tangganya sempit dan tak satu pun kamarnya didesain dengan air mengalir. Artinya, jika butuh ke kamar mandi pada pukul 03.00, kamu harus berjalan dalam hawa dingin. Tarifnya Rp2 juta semalam dan terbuka bagi siapapun yang mencari tempat mewah ala kerajaan. Jika itu lebih terjangkau, aku paham kok. Nggak semua punya uang untuk beli 53 kuda Arab tiap bulan. Kamu butuh setetes cairan, printer 3D canggih, dan beberapa jam kerja untuk bikin spinner fidget terkecil untuk selamanya. Lebarnya akan lebih kecil dari helaian rambutmu. Setidaknya, para peneliti di Laboratorium Nasional Oak Ridge berhasil melakukan itu. Cookies Oreo Double Stuffed sebenarnya nggak 2 kali lipat loh. Seorang guru matematika menimbang 10 Oreo biasa, 10 Oreo Double Stuffed, 10 Oreo Mega Stuffed. Ternyata, Oreo Double Stuffed cuma 1,86 kali lipat Oreo Stuffed. Cabai chipotle bukan jenis cabai khusus loh. Ini cuma cabai jalapeno biasa. Cabai chipotle itu cabai jalapeno kering yang diasap. Dalam bentuk gas, oksigen tak berwarna dan tak berbau. Tapi dalam bentuk cair atau padat, zat ini kelihatan biru pucat. Setelah terperangkap di lubang hitam, bintang akan dikoyak oleh gaya gravitasinya yang sangat besar. Sebagiannya tetap meluncur memasuki bagian belakang lubang hitam. Sisanya dilepas dalam bentuk semburan plasma besar berkekuatan luar biasa hingga bisa bergerak sejauh ratusan tahun cahaya. Belum lama ini, ilmuwan memutuskan kalau silsilah keluarga dinosaurus harus digambar ulang untuk pertama kalinya setelah 130 tahun. Kelihatannya, dua spesies dinosaurus harus dijadikan satu kelompok sejak awal sekali, yaitu jenis pemakan daging berpinggul kadal, kayak T-Rex, dan vegetarian berpinggul burung, kayak Stegosaurus. Seekor unta bisa minum sampai 30 galon air dalam 10 menit lebih sedikit. Air ini disimpan di dalam aliran darah hewan ini. Adapun punuknya yang berlemak, yang menyediakan nutrisi bagi unta saat di sekitar sedikit sekali makanan. Beberapa hewan laut menggunakan medan magnet bumi untuk menemukan jalan pulang. Paru-paru bukan cuma membantu bernapas, tapi juga menghasilkan sel-sel darah loh. Sel-sel ini bertanggung jawab terhadap pembekuan darah yang menghentikan perdarahan. Paru-paru membuat lebih dari 10 juta sel kecil ini per jam. Hanya ada 2 huruf yang nggak pernah muncul dalam tabel sistem periodik, yaitu J dan Q. Putar bola saat kamu menjatuhkannya, dan ia akan melayang di udara pas jatuh. Fenomena ini disebut efek Magnus. Kamu bisa melihat efek ini bekerja dalam berbagai cabang olahraga, misalnya tenis atau bisbol. Anatidephobia adalah ketakutan bahwa suatu saat di suatu tempat di dunia, seekor bebek atau angsa sedang mengawasi kamu. Orang itu nggak selalu takut bebek atau angsa tersebut akan mendekati atau bahkan menyentuhnya. Dia cuma nggak suka merasa diawasi. Pertama kali perasaan ini digambarkan dalam komik yang menggambarkan bagaimana seseorang bisa takut kepada apapun. Bebek yang mengawasi tiap gerak-geriku pasti bikin aku sangat gugup. Bisa jadi gila aku. Permen buah kesukaanmu mungkin berkilau karena dilapisi lilin carnauba. Banyak buah, terutama apel, juga memiliki selapis tipis lilin ini. Lilin ini bukan cuma bikin permen dan buah kelihatan mengilap, tapi juga bisa bikin mobilmu kinclong loh. Buah persik dan nektarin kelihatannya lain, tapi sebenarnya keduanya tuh buah yang hampir sama. Jika gen berbulunya dominan, kita memperoleh persik. Kalau enggak, kita memperoleh nektarin yang halus. Burung gagak sangat pandai mengenali wajah orang dan bahkan telah ditemukan mengingat manusia dalam jangka waktu lama. Ini bisa berarti baik atau buruk, tergantung sebaik apa hubunganmu sama burung gagak. Kamu pasti nggak suka bertemu gagak yang menyimpan dendam kepadamu. Mungkin kamu nggak mudah membedakan antara gagak yang satu dengan yang lain. Jadi lebih baik ambil amannya dan sedikit lambaikan tangan aja kepada mereka. Di kota Yoro, Amerika Tengah, ada kejadian tahunan yang dikenal sebagai hujan ikan.
Ini bukan berarti penduduk lokal punya pilihan untuk itu loh. Tiap tahun di bulan Mei atau Juni, badai hujan deras menerjang kota, meninggalkan sekumpulan ikan loncat-loncat di jalanan. Diyakini, fenomena ini disebabkan oleh sengkayan atau tornado air yang menjatuhkan ikan jauh dari tempat asal mereka. Pesan antar seafood gratis? Mau dong! Sehelai spaghetti di garpumu ada namanya loh, yaitu spaghetto. Dalam bahasa Italia, huruf I di akhir kata artinya kata itu berbentuk jamak, sedangkan O adalah tunggal. Ini berlaku untuk semuanya, seperti gnocco alih-alih gnocchi, fettuccino alih-alih fettuccini, dan raviolo untuk satu bingkisan tunggal makanan lezat. Air bisa membeku dan mendidih di saat yang sama. Ini disebut titik triple, yaitu ketika suatu bahan bisa berbentuk padat, cair, dan gas di saat yang sama. Tapi cuma ada satu tekanan dan suhu yang memungkinkan hal itu terjadi. Kita terbiasa dengan saus ranch putih, tapi kenyataannya biasanya produsen membubuhkan tianium dioksida agar warnanya jadi seputih tabir suryamu. Produsen tabir surya juga membubuhkan titanium ke dalam produk mereka. Begitu juga saus Caesar dan keju biru. Bulan kita pernah punya atmosfer. Beberapa letusan gunung berapi terjadi di satelit alam bumi itu sekitar 4 miliar tahun lalu. Letusan ini melepaskan gas dalam volume sangat besar, triliunan ton. Gas itu begitu banyak hingga nggak ada waktu untuk memasuki ruang angkasa. Begitulah atmosfer terbentuk. Air dingin lebih cepat memanas dibanding air hangat loh. Kecepatan proses ini tergantung pada perbedaan suhu antara cairan itu dengan lingkungannya. Karena itu, air dingin butuh lebih sedikit waktu untuk menyerap panas. Tapi nggak berarti air dingin akan lebih cepat mendidih dibanding air panas. Selandia adalah benua yang tenggelam di Samudra Pasifik. Benua ini sering digambarkan sebagai pecahan benua atau benua kecil. Areanya hampir seluas 59.569.727 km persegi, sekitar setengah luasnya AS. Benua kecil ini tenggelam 23 juta tahun lalu. Selandia Baru adalah bagian terluas dari Selandia yang tetap berada di atas permukaan air laut. Manusia masih berevolusi. Ilmuwan telah melacak beberapa juta anomali manusia. Ternyata, sebagian gen berbahaya, lambat, tapi pasti tersaring dari DNA manusia. Bintang kelihatan kayak berkedip karena turbulensi di atmosfer bumi. Ini membuat sinar dari bintang-bintang itu bergerak ke arah lain sebelum mencapai mata kita. Dan kelihatannya seolah-olah sinar itu bergetar. Air butuh waktu 1000 tahun untuk menyelesaikan perjalanannya keliling dunia. Seluruh prosesnya disebut sabuk konveyor lautan global atau siklus termohalin. Bismut adalah logam putih rapuh dan berkilau yang bersemu pink. Kalau kamu lelehkan dan dinginkan dengan sangat lambat, maka akan terbentuk kristal kubus warna-warni. Permen Skittles dan M&M's diberi warna dengan kumbang. Pewarna makanan merah terbuat dari karmin, yang terbuat dari kumbang cochineal. Lipstik merah juga dibuat dari kumbang ini. Batu-batuan, logam, dan mineral serta bahan lain yang menyusun planet ini tertanam di tanah lebih padat di area tertentu dibanding di tempat lain. Konsekuensinya sangat mengejutkan. Gravitasi agak bervariasi tergantung pada tempatmu berada. Ketinggian tempat juga berpengaruh. Jadi jika kamu ada di puncak Gunung Everest, berat badanmu juga akan berkurang. Jangan lihat ke bawah ya. Seorang ilmuwan berteori bahwa suatu zat ada dalam mikroba kuno sebelum klorofil, yaitu bahan yang bikin tanaman berwarna hijau, berevolusi di bumi. Bahan ini memantulkan sinar matahari sebagai warna merah dan nila yang berpadu menjadi ungu. Kalau ini benar, bumi muda penuh dengan hewan aneh warna ungu sebelum semua hijau-hijauan itu muncul.
rasa apel lebih enak ketika diiris karena terpapar oksigen. Oksigen mengaktifkan enzim bernama polifenol oksidase yang bertanggung jawab atas pemasakan dan pencoklatan yang kelihatan. Hal yang sama terjadi saat kamu pukul sebuah apel. Oksigen memasuki apel melalui retakan kecil dan mulai membuatnya masak. Apa kamu suka coklat putih? Nah, sebenarnya coklat putih nggak mendekati coklat yang sebenarnya. Pada dasarnya, coklat putih adalah campuran gula, susu, vanila, dan lemak kakao. Lemak kakao belum cukup untuk menjadi coklat. Ia harus mengandung coklat cair atau bubuk. Satu-satunya produk yang nggak pernah kedaluarsa, meskipun nggak disimpan di kulkas, adalah madu. Madu memiliki pH rendah dan banyak gula. Karena itu, organisme yang menyebabkan rusak nggak bisa hidup dalam madu. Jika dua logam dari jenis yang sama bersentuhan di ruang angkasa, keduanya akan terikat dan menempel jadi satu. Ini nggak terjadi di bumi, sebab air dan udara memisahkannya. Orang lebih jujur ketika sedang capek, karena itu kebanyakan pengakuan dilakukan dalam percakapan larut malam. Pemadam kebakaran biasa memadamkan api dengan wet water. Ini adalah air yang dicampur dengan agen pembasah atau surfaktan. Surfaktan adalah bahan kimia yang membantu air membasahi objek dan lebih mudah menyebar kemana-mana. Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi matahari tetap bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot bintang ini juga 333.000 kali bobot planet kita. Orang sudah bisa mengeja email mereka dalam kode Morse sejak tahun 2004. Saat itulah, untuk pertama kalinya, simbol baru @ ditambahkan ke dalam kode itu. Karakter ini biasa disebut comet dan terdiri dari huruf A dan C, tanpa pemisah di antara keduanya. Ikan aliran minyak goreng dengan menekankan jarimu. Tonjolan kecil pada kunci F dan J di keyboard membantu jari-jarimu bergerak ketika mengetik buta. Ketika jari telunjukmu berada di tonjolan ini, kamu tahu persis di mana letak huruf-huruf lain. Sikat di samping eskalator bukan untuk menggosok sepatumu, tapi untuk keamanan. Bulu-bulu nilon ini mencegah tali sepatu dan pakaianmu nyangkut ke dalam eskalator. Itu nggak bagus. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan. Logam jenis ini bagus untuk melawan mikroba. Bakteri nggak bisa begitu cepat berkembang biak pada permukaan kuningan. Bilik-bilik toilet umum ini nggak terlalu memberikan privasi karena suatu alasan. Celah lebar di bagian bawah dibuat agar kamu ingin keluar dari sana secepat mungkin. Berkat desain ini, hampir nggak ada antrean. Kamu bisa memakai tutup plastik dari gelas soda sebagai tatakan. Bentuknya pas untuk menyangga minumanmu dan mencegah permukaan meja jadi basah. Jangan balikan tutupnya, cukup taruh di meja dalam posisi yang sama dengan ketika di atas cangkir. Jika kamu terjebak di dalam mobil dalam sebuah kecelakaan dan nggak bisa membuka pintu, kamu bisa memakai logam dari sandaran kepala yang bisa dilepas untuk memecah jendela dan keluar. Ingat piringan plastik kecil di bawah tutup botol? Benda kecil ini membantu mengawetkan ruang hampa di dalam botol agar minuman tetap bersoda. Kemungkinan kamu pernah mengamati makanan memanas dalam microwave minimal sekali dalam hidup. Menarik, aku tahu, tapi kenapa produsen membuat pintunya gelap? Lapisan hitam itu dibutuhkan untuk menghambat medan elektromagnetik. Titik-titik di dekat lubang kunci pada gembok didesain untuk drainase air jika masuk ke dalam gembok. Jika gembok macet atau mulai berkarat, kamu juga bisa menuangkan oli ke dalamnya melalui lubang ini untuk mengatasi masalahnya. Bola golf penuh lekuk-lekuk kecil agar aerodinamikanya bagus. Ini disebut lesung pipi, dan desain ini membantu bola bergerak lebih jauh dan lebih rata. Sebagian cangkir memiliki ceruk kecil di luar dasarnya. Ceruk kecil ini membantu air mengalir keluar dan mencegah terkumpulnya air ketika cangkir di dalam mesin cuci piring. Kacamata hitam ditemukan pertama kali bukan untuk melindungi matamu dari matahari. Mereka memakai kacamata itu dalam ekspedisi Arktik. Sejumlah besar salju bisa membutakanmu, seperti kilat yang terang. Untuk menyelamatkan mata, mereka menemukan kacamata unik ini.
Kaos manapun bisa kamu pakai bukan cuma sebagai pakaian, tapi juga sebagai lapisan pelindung bagasimu. Cukup masukkan pakaianmu ke dalam koper sebagai penutup dan jangan buang-buang waktu membungkusnya dengan plastik. Kancing di belakang kerah kemeja bertujuan untuk menjaga agar dasimu tetap di bawah kerah. Ya, beberapa orang nggak memakainya seperti tujuannya, sebab semua dasi sekarang lebih sempit, tapi kancing ini masih ada dengan fungsi dekoratif. Dan inilah maksud awal dari dasi. Orang Eropa membuat dasi di abad ke-17 untuk mengeratkan kerah. Dengan begini, orang melindungi leher mereka dari angin kencang. Lalu mereka terbiasa dengan bagian pakaian ini dan menjadikannya aksesoris yang harus dipakai dalam pertemuan kerajaan. Pom-pom lembut di topi pertama kali ditemukan beberapa abad lalu. Pelaut memakainya untuk mencegah kepala mereka terbentur langit-langit dan tepian kapal yang rendah. Orang membuat sebagian besar hanger pakaian dari kayu aras, karena kayu ini mengandung banyak minyak alami yang mengusir ngengat yang suka makan pakaianmu. Bohlam lampu berbentuk bola karena bentuk ini memungkinkan cahaya tersebar merata. Bohlam semacam itu juga lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Pernah menemukan potongan kain ini di pakaian baru? Itu bukan kain perca, tapi bahan uji yang harus dipakai sebelum pencucian. Kamu bisa naruh potongan ini di dalam mesin cuci dan lihat apa yang terjadi kepadanya. Jika semuanya oke, kamu bisa memasukkan pakaianmu ke dalam mesin cuci dengan aman. Kipas anginmu memiliki dua mode kerja, musim dingin dan musim panas. Kamu harus nyari saklarnya. Tekan naik untuk mengaktifkan mode musim dingin dan turun untuk musim panas. Di musim panas, kipas menekan udara turun. Kipas ini menarik udara ke atas di musim dingin. Kebanyakan orang memiliki planger bundar ini di kamar kecil. Di film, orang memakainya untuk menyingkirkan sumbatan di dalam kloset. Faktanya, planger dipakai untuk menyingkirkan sumbatan di wastafel. Untuk toilet, kamu harus memakai alat khusus lain. Ruang tambahan di bawah ovenmu bukan untuk menyimpan panci dan penggorengan. Kamu bisa menaruh beberapa hidangan di sana. Panas dari kompor akan menjaga kehangatan makananmu. Ini berguna jika kamu menunggu teman yang datang terlambat untuk makan malam. Kamu lagi ngeluarin satu kantong popcorn dari microwave setelah dipanaskan. Kamu lihat lubang kecil di bagian atas kantong popcorn? Kamu bisa memakainya untuk menyingkirkan biji jagung yang enggak jadi popcorn. Guncangkan kantong di atas piring dan semua biji itu akan keluar lewat lubang tersebut. Kebanyakan orang keliru memakai bantal perjalanan. Biasanya mereka taruh kedua ujung di bagian depan dan menyandarkan kepala ke belakang. Coba putar bantal dengan arah sebaliknya. Lengkungan harus berada di bawah dagu dan kedua ujung harus diarahkan ke belakang. Sandarkan kepalamu ke depan dan lehermu akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini dan kamu akan tidur nyenyak. Orang membuat magnet berbentuk tapal kuda untuk meningkatkan daya magnetnya. Bagian yang biru menunjukkan kutub selatan, yang merah kutub utara. Kedua kutub bekerja barengan dan meningkatkan daya tarik-menariknya. Berkat desain aviasi sempurna, kebanyakan pesawat bisa terbang jarak jauh, bahkan tanpa mesin. Di tahun 1268, Roger Bacon untuk pertama kalinya menyebut-nyebut pemakaian lensa teleskop untuk tujuan optik. Lensa pembesar yang diselipkan dalam bingkai adalah populer untuk membaca baik di Eropa maupun Tiongkok pada saat itu. Jadi masih merupakan pertanyaan apa Barat yang mengambilnya dari Timur atau sebaliknya. Jika kamu mendapati dirimu di tengah laut tanpa makanan, sorry, kamu bisa nyobain memancing. Kamu bisa memakai apapun sebagai umpan, ponsel, arloji, kuncimu, dan kamu bisa pakai tali sepatu sebagai tali pancing, ikat umpan, dan lempar ke dalam air. Dan semoga beruntung menangkap ikan yang menelan ponselmu. Bakal jadi bohong besar nih. Kamu bisa membalikan cincin ditutup kaleng soda dan memakainya sebagai penahan sedotan. Bagian biru dari penghapus awalnya nggak dibuat untuk menghapus tinta. Awalnya bagian biru menghapus tulisan atau gambar pada kertas yang tebal. Bagian yang merah nggak bisa melakukan ini tanpa meninggalkan garis-garis. Tapi yang biru melakukan tugas ini dengan sempurna. Kebanyakan dari kita merobek sticky note dengan keliru. Coba lakukan bukan dari bawah, tapi dari samping sepanjang garis jilat. Dengan cara ini, kertas akan menempel di dinding lebih lama. Pernah penasaran buat apa dua lubang di stik permen lollipop? Selalu kamu bilang, nah, saat orang menaruh stik itu di dalam sirup panas, cairannya akan mengalir ke dalam. Lubang ini membuat permen melekat erat di plastik itu, dan begitulah hidup.
Aku udah nyobain yang ini loh. Cubit sikumu sekeras mungkin, kamu hampir nggak merasa sakit. Kok bisa? Area kulit yang berbeda punya ujung saraf yang juga beda. Tubuh kita didesain untuk lebih peka terhadap rasa sakit di tempat-tempat yang lebih berisiko tinggi untuk rusak. Bagian-bagian penting itu punya lebih banyak ujung saraf agar kita lebih waspada dan bisa melindungi diri kita. Dan kulit tebal kayak di siku kita punya lebih sedikit detektor rasa sakit. Nah, aku bukan lagi membahas rasa nyeri kesemutan dan menyentak yang kamu rasakan pas sikumu membentur sesuatu ya. Wah, kalau itu sih rasanya kayak seluruh lenganmu kesetrum. Menurutku ini bukan rasa lucu, tapi ini berasal dari funny bone atau tulang lucu. Tulang lucu sama sekali bukan tulang loh. Ini saraf yang berawal dari tulang belakang menuju leher sampai siku dan jari-jarimu. Nama aslinya adalah saraf ulinaris. Ini adalah salah satu dari 3 saraf utama di lenganmu dan memberi sensasi di ujung-ujung jari. Saraf ulinarismu dilindungi dengan baik oleh otot, lemak, dan tulang. Tapi ada satu titik di sikumu di mana saraf ini terekspos dan itu titik tulang lucu. Versi lain tapi nyata dari kisah Achilles kan? Oke, sekarang kamu sudah paham kenapa jika tulang lucumu terbentur rasanya begitu lain dengan pas sikumu nggak merasakan apa-apa jika dicubit. Fenomena berikut terkait dengan momen-momen sosial yang canggung. Mungkin nggak seluruhnya, ini bisa terjadi saat gebetanmu memujimu. Aku lagi membahas tentang pipi yang memerah nih. Nah, aku nggak yakin kalau di perutmu memang ada kupu-kupu saat kamu jatuh cinta, tapi aku yakin dengan yang ini. Ketika pipimu memerah, lapisan lambungmu juga memerah. Iya, aku udah lihat. Lapisan lambung adalah jaringan yang melindungi dinding lambungmu dari asam di dalamnya. Saat pipimu memerah, jaringan ini juga memerah karena ini terjadi saat darah naik ke permukaan kulit. Ini berdampak terhadap perut juga loh, dan ini adalah proses alami respon psikologis terhadap perubahan emosimu. Karena lagi membahas tentang lambung, kayaknya ini saat yang pas untuk ngasih tahu bahwa cairan lambung bisa melumat meja baja. Ini berarti asam bisa mencerna organ dalammu dong. Syukurlah lapisan lambungmu mencegah terjadinya hal ini. Kamu bisa berpendar dalam gelap. Jangan matiin lampu dulu ya, kamu nggak akan bisa lihat ini dengan mata telanjang. Visual tubuh manusia yang bercahaya ini berasal dari kamera ultrasensitif. Para ilmuwan Jepanglah yang pertama menangkap foto-foto biopendar manusia. Cuma kamera ultrasensitif yang bisa mengungkap kalau tubuh kita memancarkan sedikit cahaya, sebab cahaya ini 1000 kali lebih lemah dibanding yang bisa dideteksi mata manusia. Rupanya semua makhluk hidup menghasilkan sedikit cahaya berkat reaksi kimia dalam sel-sel mereka. Manusia baru saja ditambahkan ke dalam daftar ini. Para peneliti telah memfoto tubuh bagian atas para sukarelawan selama beberapa hari. Hasilnya menunjukkan kalau jumlah cahaya yang dipancarkan mengikuti siklus 24 jam. Pendar yang paling terang terjadi saat sore dan paling redup di akhir malam. Selain itu, cahaya paling terang dipancarkan dari pipi, dahi, dan leher. Yang menarik, ini nggak sesuai dengan area paling terang yang tertangkap kamera termal. Apa kamu tahu kalau kamu agak lebih tinggi di pagi hari dibanding sesudah itu? Iya, aku udah mengukur kamu loh. Serius, perbedaan tinggi ini berkaitan dengan gravitasi. Kekuatan gravitasi menekan tulang rawan di tulang belakang dan lututmu pas kamu berdiri atau duduk sepanjang hari. Tapi saat kamu berbaring, tulang belakangmu nggak tertekan dan rileks. Karena itu, pas bangun pagi setelah istirahat di ranjang semalaman, kamu lebih tinggi. Pertambahan tinggi badan ini nggak lebih dari 2,5 cm, jadi jangan taruhan siapa yang lebih tinggi sehabis tahu info ini ya. Fakta seru, para astronot yang kembali dari misi mereka lebih tinggi beberapa senti dibanding biasanya pas di bumi. Ini karena tidak adanya gravitasi di ISS. Tapi mereka nggak setinggi itu terus kok. Pas udah di bumi lagi, lambat laun gravitasi menekan mereka hingga kembali ke tinggi badan semula. Yuk kita kembali ke organ yang tadi kita bahas, kulit. Iya, kulit adalah salah satu organ. Faktanya kulit adalah organ terluas di tubuhmu. Kulit berkontribusi sampai sekitar 15% berat badanmu. Apalagi ya peran organ ini selain menutupi tubuhmu, kulit punya berbagai fungsi vital, misalnya melindungi tubuhmu dari bahaya fisik dan biologis dari luar. Selain itu, kulit juga mencegah penguapan air berlebihan. Aku kepo banget nih, apalagi kejutan yang dimiliki tubuh manusia ya. Tapi untuk saat ini, yuk kita lanjut dulu ke dunia hewan.
Burung hantu nggak punya bola mata loh. Sebagai gantinya, burung hantu punya tabung mata. Mata mereka yang berbentuk tabung ini nggak bergerak dalam soket matanya seperti mata kita. Karena itu, burung hantu harus menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melihat sekitar. Tapi menggerakkan tubuh akan menimbulkan bunyi sehingga hewan-hewan lain akan mendengarnya. Jadi burung hantu berevolusi hingga punya leher yang bisa berputar sekitar 270 derajat dengan super pelan. Tapi apa masalahnya? Visi malam butuh kornea lebih besar untuk memperoleh cahaya sebanyak mungkin. Ini alasan utama kenapa kebanyakan hewan malam seperti kukang atau ingkir bermata lebar. Bagi burung hantu, cara kerjanya agak berbeda. Karena kepalanya kecil, mata sebesar itu nggak akan muat di dalamnya. Meskipun nggak punya bola mata, tapi makhluk ini punya 3 set kelopak mata. 1 set untuk berkedip, 1 untuk tidur, dan yang terakhir untuk menjaga kebersihan tabung matanya. Apa burung hantu peduli dengan itu? Iya dong. Lanjut dari hewan malam ke hewan-hewan yang lebih kamu kenal. Meow. Kucing punya organ tambahan yang memungkinkan hewan ini membaui udara. Organ ini disebut organ Jacobson atau organ vomeronasal. Organ ini berlokasi di rongga hidung kucing dan membuka ke langit-langit mulutnya. Organ ini bisa mendeteksi bahan kimia tertentu dengan saraf yang langsung menuju otak, tapi itu bukan penciuman biasa ya. Reseptor bau organ Jacobson nggak didesain untuk menangkap bau biasa. Organ ini mendeteksi bahan kimia yang sama sekali nggak berbau. Dengan kata lain, kucing bisa mendeteksi bau yang tak terdeteksi. Bukan cuma ini, organ Jacobson meningkatkan indera penciuman. Misalnya saat anak kucing mencoba mencari susu induknya, bayangin ada 2 induk dan 4 anak kucing bisa membedakan induknya dari kucing dewasa lain dengan bantuan indera penciumannya. Saat orang ketemu, mereka saling menilai bahasa tubuh. Biasanya kucing melakukan ini dengan mengendus kepala satu sama lain. Sapaan ini melepaskan feromon yang bisa menyampaikan banyak hal tentang satu kucing ke kucing lain, seperti apa makanan kesukaan kucing lain, atau apa hewan itu sehat atau enggak. Kucing bahkan bisa menilai apa kucing lain sedang senang atau sedih. Semua itu berkat organ Jacobson. Nah, ini fakta lain tentang kucing nih. Hidung kucing memiliki tonjolan khas yang menyerupai pola. Mirip sidik jari kita, tiap kucing punya sidik hidung yang unik. Sidik hidung ini bisa dipakai sebagai bentuk identifikasi loh. Oke Pus, kamu bisa kena tuduhan udah mecahin vas loh. Ada sidik hidungmu di seluruh vas. Nah, kamu mau bikin kesepakatan? Ceritain aja semua yang kamu tahu tentang si anjing yang mengunyah DVD itu. Untuk para pecinta anjing, aku nggak lupa kalian kok. Ini mitos yang mungkin pernah kamu dengar. Anjing itu buta warna, tapi sebetulnya enggak loh. Namun cakupan warna yang bisa mereka deteksi memang terbatas dibanding spektrum yang bisa dilihat manusia. Warna yang bisa dilihat anjing terutama terdiri dari kuning, biru, dan ungu. Warna merah, hijau, dan oranye nggak terlihat oleh mereka. Yang ini tentang kura-kura nih. Hewan ini nggak bisa ninggalin tempurungnya dan kembali kapan saja mereka mau. Faktanya, hewan ini lengket sepenuhnya di tempurungnya. Tempurung ini tumbuh bersama si kura-kura, mirip kulit manusia. Tempurung kura-kura terdiri dari 50 tulang, ini termasuk rangka dengan tulang belakang dan tulang rusuk, jadi kura-kura pergi kemanapun dengannya. Mirip rumah mobil lah yang nggak bisa kamu lepas. Di bandara, petugas biasanya minta kamu ngeluarin laptop dari ransel dan menaruhnya di wadah terpisah saat melewati pemeriksaan keamanan. Laptop benda yang padat dan sinar X nggak bisa menembusnya, jadi kamu bisa ngumpetin barang berbahaya di sana. Jika laptop dikeluarkan dan ditaruh di wadah tersendiri, pemindai lebih mudah menangkap kemungkinan bahaya. Biasanya pesan yang kamu kirim dengan iMessage berwarna biru, tapi lihat kali ini warnanya jadi hijau. Nggak perlu panik. Itu bukan karena penggunanya memblokir kamu kok. Ini cuma karena kamu mengirim SMS biasa, bukan iMessage. iMessage cuma bisa dikirim ke pemakai perangkat keluaran Apple. Jadi, kalau penerimanya bukan pengguna Apple, semuanya akan berwarna hijau. Alasan lain ponselmu memilih opsi SMS adalah karena iPhone-mu nggak terhubung ke internet. iMessage dikirim melalui jaringan internet, sedangkan SMS memakai sinyal seluler. Colokan yang kamu pakai di ponselmu punya cincin plastik yang memisahkan bagian-bagian berbeda. Bagian-bagian ini disebut pin dan tiap pin punya fungsi yang berbeda.
Tiap colokan paling tidak punya 1 cincin plastik karena setiap colokan harus dipisahkan paling tidak menjadi 2 pin. Salah satunya untuk menghilangkan gangguan apapun dan yang satunya untuk menyalurkan sinyal. Jika misalnya headphone kamu punya 1 cincin dan 2 bagian, maka pemutarnya menghasilkan suara mono. Headphone kamu mengirim bunyi yang sama, baik ke telinga kanan maupun kirimu. Jika ada 2 cincin dan 3 bagian, maka ada bagian dasar untuk menghilangkan gangguan dan 2 yang lain untuk kedua belah telinga. 3 cincin dan 4 bagian artinya kamu punya 1 set, bagian dasar, 1 untuk tiap telinga, dan yang terakhir adalah pin mikrofon. Pasti kamu nggak pernah merhatiin bahwa semua kartu kredit, apapun bank atau negara asalmu, memiliki ukuran yang persis sama. Kartu kredit pertama kali dikeluarkan tahun 1958 oleh Bank of America. Dan kemudian dikeluarkan standar internasional yang harus diikuti tiap pembuat kartu kredit di seluruh dunia. Standar itu menentukan ukuran dan ketebalan kartu. Peluit bisa berfungsi dengan baik meskipun tanpa bola di dalamnya loh. Terus kenapa dilengkapi bola ya? Alasannya adalah karena meski peluit bisa bunyi tanpa bola, bunyi yang dihasilkan sangat datar dan kurang khas. Ketika kamu tiup, bolanya bergerak-gerak di dalam, hingga menimbulkan berbagai nada dan bikin bunyinya lebih menarik perhatian. Celana jeans dilengkapi dengan paku keling sejak pertama dibuat. Jacob Davis, orang yang pertama kali membuat celana jeans, menambahkan paku keling tembaga di tempat-tempat yang lebih mungkin robek, agar lebih kuat. Sekarang ini, paku keling lebih bertujuan untuk dekorasi, karena ini adalah ciri khas dan sudah biasa pada celana jeans. Bola basket memiliki titik-titik di seluruh permukaannya dan fungsinya sebagai titik friksi. Titik ini penting agar bola nggak lepas dari tangan kita. Pernah ada yang bermain basket dengan bola sepak? Lantainya sangat licin dan mustahil untuk bermain karena kamu harus sangat hati-hati cuma agar bola tetap di tempat. Jadi mereka harus mendesain ulang bola itu. Makin banyak titik kontak yang dimiliki benda apapun, makin banyak friksinya dan lebih kecil kemungkinan untuk meluncur di permukaan. Jadi itulah kisah bagaimana bola basket memperoleh titik-titiknya. Lubang yang ada di ujung gagang itu bukan cuma agar panci bisa dicantolin dengan mudah loh. Kamu juga bisa naruh spatulamu di sana saat memasak. Spatula atau centong akan tertahan di atas panci dan kuahnya nggak akan berceceran kemana-mana. Tapi bersihkan dulu kuah atau makanan yang menempel sebelumnya, agar nggak mengalir ke gagang spatula atau centong. Kamu mengeluarkan isi mesin cuci piring dan meskipun yang lainnya kering, semua wadah plastikmu masih basah. Kayaknya wadah plastik nggak pernah kering ya? Itu memang benar, alasannya adalah karena bahannya sendiri. Peralatan makan dipanaskan dan menjadi dingin secara lambat, hingga air yang tersisa menguap dan mengering dengan mudah. Pas kamu keluarin, wadah plastik itu terlalu cepat jadi dingin. Jadi air nggak mengering dari permukaan dan cuma menetap di sana. Sumber air lain adalah cangkir-cangkir terbalik yang membuat air terkumpul di atasnya. Tapi apa kamu merhatiin bahwa bagian bawah cangkir selalu sumbing? Lekukan itu berfungsi untuk mengalirkan air saat di mesin cuci piring. Jadi ya biar cangkir nggak jadi tempat ngumpulnya air di mesin cuci piring. Perhatikan aluminium foil. Satu sisinya selalu mengilap dan sisi lainnya buram. Ketika diproduksi, foil diratakan dengan roll. Aluminium foil begitu tipis hingga roll itu merobeknya. Jadi roll mengambil 2 lapis sekaligus. Karena itu, sisi yang menghadap roll tetap mengilap dan yang di tengah tetap buram. Dalam bahasa Inggris, kita pakai huruf ini untuk menyebut jam, AM dan PM. Kenapa huruf-huruf itu dipilih? Itu adalah bahasa Latin yang masih dipakai untuk banyak singkatan lain. AM singkatan dari ante meridiem, yang artinya sebelum tengah hari. Sedangkan PM singkatan dari post meridiem, yang artinya setelah tengah hari. Sama halnya dengan pon yang memakai simbol LB dari frasa Latin libra pondo. Kebanyakan kursi gedung bioskop berwarna merah dan alasannya bukan biar lebih kelihatan tapi justru kebalikannya. Dalam kondisi kurang cahaya, merah adalah warna pertama yang memudar di mata kita. Dan itulah yang kita mau di gedung bioskop, nggak melihat apapun kecuali layar bioskop. Gedung bioskop juga terinspirasi oleh tempat pertunjukan opera mewah Italia, jadi itu juga alasan lainnya.
Pernah penasaran kenapa begitu banyak karakter Disney pakai sarung tangan putih? Begini, ketika film animasi masih hitam putih, memakaikan sarung tangan putih pada karakter adalah satu cara agar tangan lebih menonjol dari bagian tubuh lainnya. Kemudian teknik animasi berkembang, tapi sarung tangan itu tetap jadi tradisi Disney. Tapi ada juga alasan lain. Tangan manusia bikin karakter hewan jadi lebih manusiawi dan lebih mudah dimengerti. Sarung tangan itu juga lebih mudah dianimasikan, dengan begitu mempercepat prosesnya. Kucing sering menggosokkan tubuhnya di kakimu, tapi apa kamu tahu kenapa kucing melakukan ini? Dengan cara ini, kucing memindahkan baunya ke kamu, menandai kamu sebagai wilayahnya dan sebagai manusianya. Ini juga tanda kasih sayang. Dengan melakukan ini, kucing menunjukkan bahwa kamu adalah bagian dari mereka yang paling dekat dengannya. Penasaran kenapa nepuk lalat sulitnya minta ampun? Nah, bagi lalat, kita ini kayak kungkang. Itu karena lalat melihat semuanya dalam gerak lambat kalau dibandingkan dengan kita. Tiap spesies punya persepsi yang berbeda tentang kecepatan. Kecepatan yang kita lihat 2 kali lebih cepat bagi kura-kura dan 4 kali lebih lambat bagi lalat. Nyalain video dengan kecepatan 0,25 kalinya dan bayangin seseorang mendekati kamu dengan kecepatan ini. Nah, begitulah lalat melihatmu. Jadi, sudah pasti lalat punya cukup waktu untuk kabur. Rambu jalan punya berbagai bentuk dan warna untuk mengirim berbagai sinyal ke otakmu. Bentuk oval lebih ramah dan bentuk kotak lebih familiar dan aman. Jadi, biasanya dipakai untuk rambu peraturan. Segitiga mencerminkan ketidakstabilan, jadi biasanya untuk tanda peringatan. Dan terakhir, tanda stop. Bentuknya segi 8, yang paling nggak biasa dan meresahkan. Bentuk ini dimaksudkan untuk menarik perhatianmu. Dikombinasikan dengan warna merah, tanda ini paling menonjol, sebagaimana seharusnya. Ada plat-plat kecil dengan benjolan di sebagian trotoar. Kita nggak terlalu perhatian pada hal ini, tapi itu sangat penting bagi mereka dengan gangguan penglihatan. Itu menandakan turunan yang kemudian mengarah ke zebra cross. Ada juga beberapa pola yang menandakan hal yang berbeda. Sebutin nilai-nilai di kampus. A, B, C, D, dan F. E tidak ada, tapi kenapa? Sistem penilaian modern berasal dari tahun 1897. Awalnya huruf yang dipakai adalah dari A sampai E. A artinya sangat bagus, B bagus, C cukup, dan D lulus. Di bawahnya adalah E, atau tidak lulus, yang sering terbalik maknanya menjadi excellent atau sangat bagus. Jadi tak lama kemudian huruf E diganti. F lebih pas untuk fail atau tidak lulus.